Hai semuanya, welcome to my first video on YouTube. Jadi kali ini aku mau bahas post-structuralism atau pasca strukturalisme dan deconstruction atau dekonstruksi. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu dekonstruksi dan pasca strukturalisme itu apa, tapi kesulitan cari di YouTube karena itu in English semua, jadi kali ini aku bakal bahas in Indonesian. Jadi stay tune buat kalian yang penasaran. Jadi yang pertama bakal aku bahas itu pasca strukturalisme. Pasca strukturalisme adalah pikiran yang muncul akibat ketidaksetujuan atau ketidakpuasan oleh pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Masih nggak paham ya? Oke, kita langsung aja masuk ke tokoh pertama, yaitu Derrida. Jadi, Derrida ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di pasca strukturalisme ini. Ia menamai metodenya dengan dekonstruksi. Jika strukturalisme melihat stabilitas dan keteraturan dalam bahasa, maka Derrida melihat bahasa itu nggak stabil dan nggak teratur. Pasca strukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan. Singkatnya, pasca strukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasangan biner. Pasangan biner itu hitam lawannya putih, baik lawan katanya buruk. Jadi karena dia menolak ide pasangan biner itu, menurut dia lawan kata dari hitam itu belum tentu putih, lawan kata dari buruk belum tentu baik. Oke, kita masuk ke tokoh kedua, yaitu Jacques Lacan. Konsep alam bawah sadar, ego, dan proses identifikasi dari Freud mendasari buah pemikiran Lacan. Teori tentang ego dalam diri manusia yang memunculkan ketidaksadaran manusia itu meluas ke berbagai bidang sosial dan kemanusiaan. Pada masa setelah Perang Besar, gerakan humanisme menjadi penting dan muncul pemahaman betapa pentingnya kesadaran manusia berada di pusat kehidupan psikis manusia. Sebelum pendekatan strukturalis menjadi populer pada tahun 1936, Lacan telah mengembangkan teori bayangan cermin yang bicara tentang kemampuan bayi yang berumur 6-18 bulan atau yang belum mempunyai suara dapat mengenali bayangannya sendiri di cermin. Tindak pengenalan diri ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini karena sang bayi akan melihat gambaran tersebut baik sebagai bayangannya sendiri maupun bukan dirinya, atau hanya imajinasi yang terpantul. Pada usia itu, bayi belum memiliki kemampuan kesadaran diri. Kemudian, pada usia setelahnya, setelah ia mulai berbahasa, disebut sebagai penanda adanya kesadaran diri. Dengan demikian, pembentukan ego terjadi. Itulah pusat kesadaran. Oke, jadi itulah post-strukturalism atau pasca strukturalisme. Sekarang kita masuk materi kedua. Seperti yang Derrida katakan tadi, dekonstruksi atau deconstruction itu adalah metode dari post-structuralism. Deconstruction berasal dari kata de plus constructio, itu dari bahasa Latin. Pada umumnya, de berarti ke bawah, pengurangan, atau terlepas dari. Sedangkan kata constructio berarti bentuk, susunan, hal menyusun atau hal yang mengatur. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun. Dekonstruksi ini menolak pandangan bahwa bahasa memiliki makna yang pasti, tertentu, dan konstan, sebagaimana pandangan strukturalisme klasik. Dekonstruksi menolak pandangan bahwa bahasa memiliki makna yang pasti. Di dekonstruksi ini tidak ada ungkapan atau bentuk-bentuk kebahasaan yang bermakna tentu dan pasti. Susah kan memahaminya guys?
Soalnya memang dekonstruksi ini tuh sulit untuk dipahami. Dan banyak juga orang yang salah mengartikan arti dari dekonstruksi ini. Jadi kebanyakan orang mengartikan dekonstruksi ini tuh pembongkaran sesuatu yang sudah mapan. Ya ini nggak sepenuhnya salah sih, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Jadi Derrida ini berupaya untuk menunjukkan bahwa ada pemikiran lain yang bisa menjadi pemikiran alternatif di samping pemikiran yang telah ada. Jadi konsep yang ia tawarkan ini bisa menjadi suara lebih untuk pemikiran-pemikiran yang selama ini terpinggirkan oleh pemikiran tunggal ataupun pemikiran mutlak. Dekonstruksi ini bukan menjurus pada penghancuran suatu konsep. Tapi dekonstruksi juga bisa menawarkan konsep baru untuk menggantikan konsep yang lama. Di filsafat modern barat atau pemikiran barat, identik dengan kebenaran tunggal, mutlak, dan absolut. Melalui dekonstruksinya, Derrida ingin menyampaikan bahwa kebenaran lama bisa dibongkar dan hal-hal alternatif lainnya bisa menjadi kebenaran baru. Jadi dekonstruksi ini dilakukan dengan cara pemberian perhatian terhadap gejala-gejala yang tersembunyi, sengaja disembunyikan seperti ketidakbenaran, tokoh sampingan, perempuan, dan sebagainya. Umar Yunus pada tahun 1996 memandang dekonstruksi sebagai perspektif baru dalam penelitian sastra. Dekonstruksi justru memberikan dorongan untuk menemukan segala sesuatu yang selama ini tidak memperoleh perhatian. Dekonstruksi menolak adanya gagasan pusat. Pusat itu relatif. Jadi untuk pemaknaan ini sangat longgar. Oleh karena itulah banyak tafsir terhadap objek. Menurut Norris tahun 2003, dekonstruksi merupakan strategi untuk membuktikan bahwa sastra bukanlah bahasa yang sederhana. Jadi dengan menggunakan metode dekonstruksi dalam membaca teks, diharapkan kita bisa melihat fakta-fakta lain dalam teks karya sastra. Sehingga tidak ada kemutlakan dalam memaknai karya sastra dan menghilangkan anggapan-anggapan yang bersifat absolut, benar atau mutlak, serta menemukan hal-hal baru yang pada awalnya terabaikan. Yes, jadi itulah penjelasan tentang post-structuralism atau pasca-strukturalisme dan deconstruction atau dekonstruksi. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau menurut kalian video ini bermanfaat. So, see you!